Cara menghindari rasa malas. Mau tahu? Yuk, tonton videonya. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan di intro tadi bahwa kita akan membahas bagaimana cara atau kiat-kiat untuk menghindari rasa malas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rasa malas ini adalah suatu penyakit, ya, bisa dibilang penyakit atau kebiasaan yang tidak baik. Ya, misalnya menunda-nunda ini juga termasuk dalam rasa malas. Besok ajalah, atau nanti ajalah. Ya kan? Harusnya pekerjaan ini bisa dikerjakan saat ini, selesai gitu. Tapi ada aja kendalanya. Mau dibuat sekarang, nanti ajalah. Jam siang aja nanti. Begitu siang, nantilah, sore ajalah. Sore nih, malam ajalah. Malam, besok ajalah. Dan selalu ditunda-tunda sampai akhirnya pekerjaan itu tidak selesai-selesai. Nah, ini sebenarnya rasa malas, teman-teman. Ya, bermula dari kebiasaan menunda inilah, maka lama-kelamaan akan menjadi budaya atau menjadi habit, ya, menjadi habit atau kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Ya, saya juga seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang punya kebiasaan jelek seperti ini kita sama ya. Tapi sekarang udah belajar kita jangan sampai kebiasaan buruk ini menjadi habit atau budaya atau menjadi karakter kita nantinya. Tentu tidak elok ya. Karena ini akan dampaknya itu ke depannya itu sangat luar biasa kalau kita sering menunda-nunda pekerjaan atau malas lah bahasa kerennya gitu. Bahasa keren. Ya malas lah. Sederhananya malas, pasti paham semua orang kalau malas. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ya, kita buat target. Ya, yang pertama kita buat target. Ya, target baik itu jangka pendek, target jangka menengah maupun target jangka panjang. Ya, kita harus punya target. Misal, teman-teman ini adalah seorang mahasiswa misalnya. Jadi teman harus punya target. Dalam waktu sekian tahun saya harus lulus. Dalam sekian tahun saya harus wisuda. Kita punya target loh. Jangan mau kita bermalas-malasan, teman-teman udah wisuda, udah tamat, kita masih aja jadi mahasiswa abadi. Kita punya target. Paling lama 4 tahun saya harus sudah lulus, sudah wisuda. Ya kan? Atau di pekerjaan kita juga harus punya target. Misalnya kita seorang karyawan nih, dalam jangka waktu 2 tahun saya harus sudah jadi supervisor misalnya kan. Nah, ini target bagus ini, jadi kita terpacu, ya, terpacu. Target jangka menengah saya harus jadi supervisor, nanti jangka panjangnya dalam waktu 5 tahun saya harus jadi seorang manajer. Ini target jangka panjang. Jadi dengan membuat target kita akan terpacu jadinya. Tidak ada kita sempat untuk bermalas-malasan, ya. Karena ini penting teman-teman. Ya, apakah itu Anda seorang mahasiswa, seorang karyawan, seorang wirausaha juga. Kita buka usaha sendiri. Buat target 1 tahun, misalnya kedai atau warung lah, kita punya warung, entah usaha kuliner, makanan apa. Dalam waktu 1 tahun harus sudah bisa begini. Dalam waktu 2 tahun harus sudah bisa begini. 5 tahun harus sudah punya cabang misalnya. Nah, ini adalah target. Ini adalah salah satu cara agar kita tidak berleha-leha, agar kita tidak menunda-nunda maupun bermalas-malasan. Harus dibikin, harus diniatkan. Contoh saya aja lah nih, bikin video, bikin konten di channel YouTube saya ini. Memang kadang timbul rasa
malas gitu kan, mau bikin konten, mau bikin video, aduh malas. Padahal udah, besok mau bikin video lah. Begitu sampai hari esoknya, nanti aja lah. Nanti aja. Ini memang penyakit nih teman-teman. Jadi harus kita niatkan, kita tekadkan gitu. Tentu juga bagi kamu yang jomblo misalnya kan, kamu juga harus bikin target. Ya, jangan santai-santai aja, umur kamu tetap bertambah. Waktu tidak bisa diulang, tahu-tahu udah 30 aja. Tahu-tahu udah 35 aja umurnya kan. Nah, jadi kamu juga harus punya target. Untuk agar kamu tidak bermalas-malasan. Dengan punya target, maka hidup kita lebih terarah, teman-teman. Selanjutnya apa, Bang? Selanjutnya kita buat juga timeline. Ya, timeline misalnya, atau bisa juga kita buat rencana misalnya dalam bentuk tulisan, misalnya apa sajalah, ya. Jadi kita tulis itu lebih bagus lagi. Contoh yang jomblo tadi, rencana dalam waktu 1 tahun ini saya harus bisa kenalan dengan sekian orang. Dalam sekian orang ini saya harus bisa dapatkan calon jodoh saya misalnya kan. Dalam tahun ini minimal paling lama setahun, tahun depan saya harus sudah berumah tangga. Nah, itu ada action ya. Jadi kita tidak bermalas-malasan, terlena akhirnya kan, umur bertambah terus, ya kan, kawan sudah punya anak 2, 3, sementara kita masih aja jomblo gitu. Nah, harus ada usaha teman-teman. Ya, jadi teman-teman buat tulisan atau apa sajalah ya dalam bentuk rencana agar apa? Agar teman-teman terhindar dari rasa malas itu tadi ya. Ya, agar terhindar dari rasa malas dan tak tentu arah. Ya, jadi kita harus bikin ini, ditulis bila perlu, biar kita jadi lebih yakin ya untuk menjalankan. Yang terakhir apa? Jangan menunda-nunda, teman-teman. Ya, kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Ya. Ini yang bikin kita malas ini apa? Awalnya suka menunda-nunda ini. Harusnya bisa kita kerjakan hari ini, tapi nanti ajalah siang. Udah siang hari nanti ajalah sore aja. Udah sore nanti malam. Akhirnya malam udah malas, capek, besok ajalah. Begitu seterusnya, tak selesai-selesai. Percayalah, tak selesai. Suka menunda-nunda. Ini sudah saya alami. Makanya saya bisa ngomong seperti ini apa? Sudah pernah saya alami. Jadi tulis apa yang sudah kita rencanakan, kerjakan. Agar kita tidak bermalas-malasan dan tidak menunda-nunda lagi. Kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi begitu ya teman-teman. Jangan menunda-nunda dan hilangkan kebiasaan bekerja di akhir atau kepepet. Janganlah. Bahaya itu kalau kepepet-kepepet tuh. Saya punya teman gitu kemarin. Waktu masih kerja di salah satu perusahaan. Jadi deadline laporan ini harusnya besok pagi harus sudah diserahkan. Tapi dia karena sering ditunda-tunda, padahal udah seminggu yang lalu ini dia. Seminggu yang lalu, besok pagi harus sudah diserahkan kepada atasan. Nggak dikerjakan. Bahkan sampai malam harinya, besok mau di pagi diserahkan. Udah kerja laporan, udah katanya. Udah saya ketik, udah saya kerjakan. Tapi mana? Besok tinggal print aja. Udah saya kerjakan semua nih, sudah datanya dalam flash disk. Besok sampai saya datang awal, saya print langsung selesai katanya. Dengan yakinnya, dengan PD-nya dia bilang kayak gitu. Oke lah kalau gitu. Padahal udah lama nih tugasnya ini kan. Nah, memang besok hari deadline-nya. Udah saya kerjakan. Besok tinggal print aja. Rupanya belum di printnya sama kawan nih. Dan apa yang terjadi? Esoknya mati lampu. Selesai dia. Kena marah dia langsung. Mati lampu. Tak bisa dia ngeprint. Jadi begitu ya teman-teman. Cara kita menghindari rasa malas. Apa tadi yang pertama? Bikin target. Bikin target. Misalnya kamu tadi seorang jomblo bikin target. Kapan mau menikah? Kamu seorang mahasiswa, bikin target. Kapan kamu bisa wisuda? Kamu seorang karyawan, bikin target. Kapan kamu bisa menaik jabatan, jadi supervisor, manager. Ya, pun begitu kamu yang wira swasta, bikin target. Ya, setelah kamu bikin target, kamu tulis sesuai dengan rencana. Bila perlu, kamu bikin rencananya nanti begini. Ada timeline.
Ya, agar apa? Agar kamu terhindar dari rasa malas, menunda-nunda, dan tidak tentu arah tentunya. Ya, hilangkan menunda. Dan jangan kerjakan di akhir atau di waktu-waktu mepet. Kerjakanlah selagi ada waktu luang. Demikian, sahabat, sharing santai kita pada video kali ini. Terima kasih sudah membersamai. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe ya bagi teman-teman yang baru menemukan video dari saya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru nantinya. Baik sahabat, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.